Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya output dari modul surya. Yang pertama yaitu jumlah sinar matahari yang mencapai sel surya atau biasa disebut dengan iradiasi. Iradiasi memiliki satuan watt per meter persegi. Intensitas cahaya matahari mempengaruhi karakteristik arus tegangan pada modul surya. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor utama yang mempengaruhi karakteristik listrik sebuah modul surya. Semakin tinggi iradiasi matahari, maka daya yang dihasilkan modul surya akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah intensitas cahaya yang diterima oleh modul surya, maka daya yang dihasilkan akan semakin rendah. Seperti yang terlihat pada kurva, saat iradiasi matahari yang diterima oleh modul surya sebesar 100 watt per meter persegi, tegangan yang dihasilkan oleh modul surya sekitar 16 volt dengan arus 0,1 ampere. Selanjutnya, saat iradiasi yang diterima yaitu sebesar 1000 watt per meter persegi, tegangan yang dihasilkan modul surya akan menjadi mendekati 20 volt dengan arus 1 ampere. Faktor yang kedua yaitu suhu sel surya. Dengan besar iradiasi cahaya yang sama, semakin tinggi suhu sel surya maka tegangannya akan semakin rendah. Sebaliknya, jika suhunya semakin rendah, maka tegangannya akan meningkat. Seperti yang terlihat dari grafik berikut. Saat suhu modul surya yaitu sebesar 75 derajat Celcius, tegangan yang tercatat yaitu sekitar 16 volt. Kemudian jika suhunya 0 derajat, yaitu suhunya diturunkan, maka tegangannya akan berada di atas 20 volt. Faktor ketiga yaitu jenis bahan pembuat sel surya. Bahan pembuat sel surya mempengaruhi kinerja dari sebuah modul surya. Modul surya tipe monokristalin merupakan modul surya yang memiliki efisiensi tertinggi dibandingkan dengan polikristalin, amorphous silicon, cadmium, ataupun copper indium. Dan masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Faktor yang keempat yaitu kondisi cuaca. Atmosfer di bumi mengurangi radiasi matahari melalui proses pemantulan, penyerapan, dan penghamburan. Untuk cuaca yang cerah pada siang hari, intensitas radiasi yang mencapai permukaan bumi adalah 1000 watt per meter persegi. Tetapi nilai ini relatif terhadap lokasi. Jadi semakin cerah cuaca, maka daya listrik yang dapat dibangkitkan modul surya menjadi semakin tinggi. Faktor selanjutnya yaitu orientasi modul surya. Pemasangan modul surya atau array surya harus menghadap ke arah khatulistiwa. Hal ini dimaksudkan agar modul surya mendapat penyinaran yang optimal, sehingga dapat menghasilkan energi yang maksimum. Untuk lokasi yang terletak di belahan bumi utara, maka modul surya sebaiknya diorientasikan ke arah selatan. Begitu pula sebaliknya, untuk lokasi yang terletak di belahan bumi selatan, maka modul surya harus diorientasikan ke arah utara. Kemudian untuk modul surya yang terpasang di daerah khatulistiwa, yaitu lintang 0 derajat, harus diletakkan mendatar atau dengan sudut kemiringan 0 derajat agar menghasilkan energi maksimum. Faktor yang keenam yaitu sudut kemiringan modul surya. Radiasi matahari bervariasi berdasarkan garis lintang dan deklinasi matahari selama setahun. Sudut kemiringan berpengaruh terhadap penerimaan radiasi matahari di permukaan modul. Modul surya hanya akan bekerja maksimal apabila mendapat sinar langsung dengan arah tegak lurus terhadap permukaan modul. Jika sudut penerimaan sinar matahari semakin jauh dari tegak lurus terhadap modul surya, maka sebagian besar sinar matahari akan memantul dari permukaan sel surya dan hanya sedikit foton yang dikonversi. Faktor selanjutnya yaitu bayangan. Pemasangan modul surya juga mempertimbangkan bayangan yang menutupi permukaan modul surya. Kondisi nyata di lapangan, modul surya dapat tertutup oleh bayangan pepohonan, dedaunan yang jatuh, awan, maupun panel surya yang terpasang di dekatnya. Ketika tertutup oleh bayangan, sel-sel surya berperilaku seperti sebuah diode yang memblok arus yang diproduksi oleh sel-sel lainnya yang terhubung seri. Selain itu juga dapat menyebabkan panas berlebih dan kerusakan pada modul. Faktor yang ke-8 yaitu kebersihan modul surya. Faktor penting yang mempengaruhi besarnya foton yang diterima oleh sel surya adalah kebersihan modul surya.
Hasil daya output modul surya yang dibersihkan lebih besar dibandingkan modul surya yang tidak dibersihkan. Hal ini disebabkan karena adanya debu dan kotoran pada permukaan modul yang menghalangi masuknya sinar matahari ke modul surya. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ke-8 faktor yang mempengaruhi daya output dari modul surya, yakni iradiasi, suhu sel surya, bahan pembuat sel surya, kondisi cuaca, orientasi, sudut kemiringan, bayangan, dan kebersihan modul.